Selanjutnya, saya bersama Cak Nanang Purwono yang ditemani Abah Khotib tentunya masuk ke areal makam Sunan Ampel untuk bisa melihat lebih dekat suasana di makam sang cucu Syekh Jumadil Kubro ini, putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi. Lagi-lagi kekaguman terhadap karomah seorang wali yang seakan tiada henti, di mana makam sang waliullah ini tak pernah sepi dari para peziarah. Setiap harinya, ratusan peziarah dari berbagai daerah datang untuk mendoakannya sebagai wujud rasa terima kasih atas perjuangannya dalam mengajarkan agama Islam. Selain makam Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel sendiri, di sebelahnya juga terdapat makam istrinya, Nyai Condrowati. Selebihnya merupakan makam dari kerabat dan santri Sunan Ampel. Sepintas tentang Sunan Ampel yang kini juga diyakini sebagai deklarator jalur rempah di tanah Jawa, di mana beliau adalah sosok salah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau terlahir sekitar tahun 1401 Masehi di Champa. Menurut ensiklopedia Van Nederlandis Indi, Champa adalah sebuah negeri kecil di Vietnam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Sunan Ampel adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mbaknya namanya siapa? Mbak Nura. Nura. Ya, Dari mana Mbak Nura? dari Surabaya. Oh ya, Mbak Nura, saya bertanya, Anda berkunjung ke ini udah berapa lama? Sudah sering kali karena ini merupakan rutinitas. Rutin ya? Iya, rutinitas dari ponpes kami. Oh ya, Mbak Nura tahu nggak arti simbol dari gambar kiri kanan gapura ini? Kurang tahu. Lupa. Mbaknya dengan siapa namanya? Alfi. Alfi. Iya. Mbak Alfi, kira-kira Anda tahu gambar apa di belakang Anda yang ada pada gapura itu? Kalau menurut saya itu sama seperti halnya dengan bunga. Bunga apa kira-kira? Kayak bunga mawar gitu. Mungkin masih bisa dimaklumi jika pengunjung atau peziarah tidak memahami makna dari relief tersebut, sebab relief itu sendiri baru disadari oleh pengelola dan pegiat sejarah tidak lama ini, sehingga wajar jika masyarakat belum mengerti nilai dan maksud dari pembuatan relief rempah di Gapura 5 Sunan Ampel. Nama Saiful, kita sudah melihat berbagai gapura yang menjadi media untuk menampilkan bunga cengkeh. Nah sekarang untuk lebih jauh lagi, mendalam lagi, kita akan coba temui Profesor Suwarto Wijoyo yang saat ini beliau ada di kebun cengkeh Wonosalam. Artinya dari sekian perjalanan kita menanam ya, mencari istilahnya jejak jalur rempah ini, kita memang perlu untuk mencari yang lebih ke dalam ya Pak. Iya. Maksudnya seperti ke pedalaman gitu ya, supaya kita lebih memahami bagaimana jalur rempah ini. Betul. Artinya bahwa Surabaya termasuk Ampel Denta kala itu kan bukan bumi penghasil rempah. Nah kira-kira dari manakah rempah-rempah itu berada? Kalau kita bicara dari Pulau Jawa,
Maka tidak jauh dari kota Surabaya ini juga ada penghasil rempah-rempah yang ada di pedalaman, yaitu di wilayah Wonosalam, Jombang. Saya kira kita perlu ke sana. Oke, Sobat Pusaka dan Sobat Nusa serta pecinta rempah, rupanya untuk dalam eksplorasi kita kali ini ya, seperti yang barusan kita sampaikan bersama dengan Cak Nanang Purwono, bahwasanya di jalur Ampel Denta ini kita mungkin hanya bisa mendapatkan simbol-simbol, sehingga untuk kita bisa lebih tahu, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai jalur rempah kita di Nusantara ini, kita harus masuk atau ke wilayah yang sebagai penghasil daripada rempah itu sendiri, Cak Nanang ya, gitu, oke? Akan tetapi sahabat pusaka, sebelum kami benar-benar melanjutkan penelusuran lebih jauh mengenai jalur rempah di tanah Jawa, kami menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Pak Maksu di Gang Ampel Kembang. Orang sekitar Ampel Denta biasa menyebutnya Pak Po. Pak Maksu alias Pak Po sendiri adalah sosok penjual rempah-rempah dan racikan bumbu masakan khas India yang dibuat dari rempah-rempah Nusantara. Bumbu racikan yang dibuat olehnya merupakan warisan dari Mr. Sivan, warga asal India yang dahulunya sekitar tahun 1970-an Pak Maksu bekerja kepadanya. Kita bertiga. Sampun, Pak, namanya siapa jenengan? Maksu, Maksu. ya, Oke. Pak Maksu, ya. kok bisa jualan rempah-rempah? Dulu seperti apa riwayatnya? Riwayatnya saya dulu itu ikut orang India. Lantas saya orang India itu sekarang pulang di India. Sekarang saya teruskan sampai sekarang, mulai tahun 70. Iya, 70. Iya, Bahan-bahan rempah-rempah ini dapat dari mana, Pak Maksu? itu beli di pasar Pabean. Pasar Pabean. Iya, Yang beli ke sini masih banyak, Pak? ya, alhamdulillah masih ada ya. Iya. Iya. Pak Otip, Ya, sampai sekarang di kawasan Kampung Ampel, apakah masih terdapat warga yang memasak atau buat sesuatu ramuan yang sumbernya dari rempah-rempah, Pak Otip? iya. Jadi di Ampel ini, masyarakat Ampel, saya bilang masyarakat Ampel ini multi etnik ya. Gak Jawa, gak Arab, gak Madura, gak India, semua lah ya, yang memang sudah menjadi masyarakat Ampel. Itu kalau masak selalu ada rempah, selalu itu, tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu di Ampel ini sebenarnya banyak yang jualan rempah, ya, dalam bentuk rumahan, bukan toko ya. Nah, satu-satu yang paling menarik itu di sini nih, rumah bumbu yang ada di sini ini, yang dikelola oleh Pak Po ya. Nah, ini alhamdulillah konsumernya itu dari jauh-jauh, Pak. Bisa Jawa Barat, bisa Jakarta, bisa dari mana-mana. Ya, memang terutama ya warga sekitar Ampel dan Surabaya, memang iya gitu. Nah, kalau mau lo kok bisa seperti ini ya gitu ya. Jadi riwayatnya panjang. Pak Po ini dulunya pernah ikut orang-orang India yang ada di Indonesia, dan tinggal di Surabaya. Salah satunya adalah Mr. Sivan. Mr. Sivan ini dan keluarga, dia beragama Hindu sebetulnya, tapi tinggalnya di daerah Ampel juga, tapi bukan di Ampel sini ya, agak ke selatan. Nah, beliau kalau tidak salah berprofesi sebagai penerjemah. Ketika Indonesia merdeka, mungkin merasa pekerjaannya sudah tidak dibutuhkan lagi, maka Mr. Sivan kembali ke India. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Semua ilmu mengenai resep-resep yang menggunakan rempah-rempah, tentu resep India ya, diberikan kepada keluarganya Pak Po ini, gitu. Dan akhirnya dilanjutkan sampai sekarang ini. Dan resep-resep itu mengandung banyak rempah ya.
pasti rempah. Segala sesuatunya di sini itu rempah. Contoh saja ya, ada jajanan misalnya, yang misalnya pastel atau sejenis itu. Kalau di tempat lain semua tahu itu pastel. Coba beli di sini, beda karena ada rempah di dalamnya. Sambosa itu rempah juga sangat rasa itu ya. Kemudian yang jajanan yang apa itu selalu ada. Paling tidak itu ada yang namanya apa namanya itu yang membuat apa namanya wangi dan dengan kapulaga itu ininya apa namanya aromanya itu sangat kuat. Itu sering di sini. Hampir semua olahan itu selalu ada itu. Nah, sahabat pusaka, usai sudah penelusuran jalur rempah Sunan Ampel di Surabaya, kini sebagai pelepas penat dan pengobat rasa lapar, kami berhenti sejenak di warung milik Vina Octavia, gadis cantik penjual jajanan khas Surabaya yang tentunya sebagian besar menggunakan bahan rempah Nusantara. Jajanan khas buatan Vina selain rasanya yang cukup menggoyang lidah, harganya pun cukup terjangkau. Sahabat pusaka, jika berziarah ke Sunan Ampel, jangan lupa mampir ya. Letak warung jajanan Vina terletak tak jauh dari rumah Pak Maksu, yakni di Gang Ampel Kembang, Surabaya. Mbak, nama lengkapnya siapa? Vina Octavia. Via ya. Iya. Mbak, makanan di sini yang ada kandungan rempahnya yang apa saja? Sambosa sama martabak itu Iya. Peminat warga membeli yang ada rempahnya banyak ya? banyak. Mulai jam berapa sampai jam berapa bukanya? Itu bukanya dari setengah 5 sore sampai jam 9 pagi. 9 pagi? Iya. 24 jam. 24 Yang paling khas dari jualan sampean apa di sini? Yang paling banyak diminati? Ya, gorengan kayak martabak, sambosa, yote. Bu? Bu Laila. Bu Laila, saya dengar Bu Laila kalau masak tuh masih pakai rempah-rempah. Mengapa, Bu? Itu sudah memang khasnya, cirinya masakan. Nah, Rempah-rempah itu tidak bisa dianu lagi. apa saja yang umum dipakai, Bu? Jahe, bawang putih, lombok. Lihat-lihat masaknya. Iya, iya. Semacam cengkeh begitu, Ada kan apa masakan apa yang kasih Iya, cengkeh, iya. kapulaga apa. Kalau nasi kebuli ada cengkehnya, ada kapulaganya, ada kayu manisnya. tapi masih umum sering dipakai ya? Ya kalau kebetulan Kalau belum masaknya masak itu, iya. Tidak semua masakan. Iya, iya, tergantung masakannya apa. Iya. Nah, iya.